Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Bapak Asisten 2, Ibu Dr. Gigi Adija dan Dr. Bella serta Mbak Made sebagai moderator dan Bapak Ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Mohon izin, mohon maaf saya baru bisa bergabung setelah 1 jam ini karena banyak yang diselesaikan dalam waktu COVID ini. Saya langsung saja untuk materi ini, bagaimana hasil pendampingan kami terhadap penanganan bencana sektor kesehatan di kesehatan Sulawesi Tengah. Next. Jadi ini ada pendampingan tinggi khususnya di Rumah Sakit Korabelo yang mana pada saat itu kita berharap nanti setiap kabupaten itu sudah siap menghadapi bencana. Dan seperti kami yang lalu, ketika ada bencana kami juga bingung apa yang mau dikerjakan. Pada saat ini, insya Allah kita sudah tidak bingung lagi karena sudah sedikit memahami terhadap bencana-bencana yang dilaksanakan pada saat ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, next ya, bahwa bahwa pendampingan ini khususnya dari teman-teman UGM yang pernah datang itu di Puskesmas Marawola. Kenapa ada rumah sakit, puskesmas, kemudian dinas ini harusnya dikasih link antara 3 ini sehingga pada saat nanti kalau terjadi bencana kita tidak bingung lagi. Next. Kemudian kemudian ini juga ada kita membuat bagaimana di subkluster kami khususnya di dinas kesehatan itu terhadap rumah sakit dan dinas kesehatan kabupaten serta puskesmas. Ini adalah suatu pendampingan yang kami ucapkan terima kasih terhadap timnya Dr. Bella dan Pak Madel yang sudah jauh-jauh dari UGM itu memberikan pendampingan kepada kami. Ya, kemudian ini juga ada bagaimana pendampingan dari dinas kesehatan Gigi, dari teman-teman dari UGM yang melakukan pendampingan terhadap bagaimana sebenarnya pelaksanaan ketika nanti terjadi bencana lagi. Mudah-mudahan tidak ada bencana lagi, namun pada saat ini kami dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten maupun kota serta rumah sakit dan puskesmas itu sudah bisa melakukan link yang betul-betul sudah terarah sesuai dengan bagaimana penata laksanaan atau manajemen daripada disaster. Ini ada kolaborasi yang dilaksanakan oleh teman-teman dari UGM, UNTAD, UNISA dengan Dinkes Sulteng. Jadi pada saat itu kita melaksanakan bagaimana ketika kalau terjadi suatu bencana semacam simulasi sehingga nanti pada saat itu kalau terjadi bencana kita tidak seperti pada saat bencana yang lalu kami bingung sendiri harus apa yang diperbuat, harus apa yang dilaksanakan. Mohon maaf ini ini saya ingin memperlihatkan mengingatkan slide berikutnya, kita tidak usah ingat ini kalau mendidikan tetapi cukup dilihat saja. Next. Ini pada saat ini saya ingin mengingatkan saja bahwa bagaimana yang dulunya kejadian kita pada saat yang lalu. Ya. Kemudian setelah itu ini bagaimana Petobo sebelum gempa dan sesudah gempa. Next, ya, ini bagaimana Petobo juga pada saat sebelum terjadi itu ada utara yang bergerak seperti kelihatan di sini. Next, ini hanya untuk mengevaluasi saja, mengingatkan saja bahwa kejadian seperti apa. Next, mungkin dari sananya yang belum mengecek ya. Kemudian ini adalah Balaroa, kalau kita lihat sendiri. Kemudian ini si Bigeromaru yang kita Jonoge. Next dari ini cuma ya. Ini
Next ya. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa betapa dahsyatnya bencana tahun yang lalu, namun alhamdulillah tim Kementerian Kesehatan dari baik dari pusat maupun dari UGM yang sudah melatih kami, sehingga pada saat ini kita bisa bangkit kembali seperti yang sekarang ini. Walaupun memang sekarang ini kita tahu bahwa sekarang ini kita juga lagi dilanda COVID, namun alhamdulillah pada saat ini memang kasus COVID kami kasus COVID kami memang 186 yang terkonfirmasi positif, tetapi ada 154 yang betul-betul sudah sembuh, jadi kurang lebih 84% yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini COVID-nya itu bisa kami atasi. Mudah-mudahan pada saat ini COVID di Provinsi Sulawesi Tengah ini tidak lagi kelihatan mulai memuncak. Mudah-mudahan tidak ada gelombang kedua. Cukuplah kita mendapatkan bencana di 2018. Next. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana tenaga kesehatan yang membantu kami ada 3.244 personil. Next. Kemudian beberapa dokter ahli, dokter umum dan tenaga kesehatan lain. Next. Next. Ya. Mungkin dari sana yang belum ya. Ya, saya kira ini tidak ceritakan lagi manajemen bencana. Kita sudah berada di pasca bencana yang untuk pelaksanaan rekonstruksinya yang bagaimana nanti pemulihan. Alhamdulillah kami di Pasigala ini bisa kompak kembali pada saat terjadi COVID ini. Jadi next, nanti saya bisa memperlihatkan bahwa pada saat bencana kami oleh teman-teman dari pusat krisis dan dari UGM, timnya Dr. Dita dan Dr. Bella serta Mbak Made itu melatih kami bagaimana sih sebenarnya kalau terjadi bencana yang sebenarnya, sehingga pada saat COVID ini kami juga melaksanakan seperti itu, kurang lebih sama. Jadi kluster-kluster yang kami buat itu tetap kluster kesehatan, namun subklusternya juga tetap berjalan. Memang kita akui ada beberapa program kami itu masih di bawah target, tetapi insya Allah di bulan Juni ini kami akan melanjutkan ketinggalan target kami. Next, bisa mungkin next yang tadi, sehingga bisa. Jadi ini ceritanya kita menceritakan juga pada saat sekarang kami melakukan seperti apa yang dilakukan pada saat bencana lalu. Jadi semua kluster-kluster yang kami punya, subkluster itu harus berjalan seperti pada saat bencana lalu. Kenapa kami alhamdulillah beberapa kabupaten tinggi seperti stuntingnya itu sekarang dia sudah bisa mencapai 70% sampai bulan Juni ini. Kita sengaja melakukan ini supaya pada saat nanti target program-program itu tetap berjalan seperti saat bencana lalu. Next, jadi hanya saya memperlihatkan saja bagaimana subkluster pada saat kluster kami untuk melaksanakan pada saat bencana alam maupun sekarang bencana non alam. Next, jadi subkluster yang sudah berjalan, kemudian next itu juga pengendalian penyakit, apalagi pada saat ini kesehatan lingkungan pada masa bulan Maret itu sudah mulai bergerak untuk melakukan penyemprotan khusus untuk COVID ini. Sehingga pada saat ini alhamdulillah COVID ini juga bisa kita atasi walaupun memang dengan susah payah. Terus terang kami menyatakan susah payah karena dalam waktu 3,5 bulan ini kami betul-betul memfokuskan pada COVID-19 ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Dr. Dita yang oleh pusat krisis tidak pernah berhenti memberikan kami APD. Terima kasih Dr. Dita. Mohon disampaikan ke teman-teman jangan bosan-bosan menambah kami APD lagi. Sehingga APD kami alhamdulillah itu bisa mencukupi
ditambahkan dana APBD kami yang dari provinsi. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah pada saat kita melakukan pengobatan terhadap TBC. Itu yang sekarang kita jadi permasalahan karena banyak pasien yang kita tidak mengatakan dia drop out, tetapi pasien itu banyak yang putus obat memang sih, karena banyak pegawai yang takut puskesmas yang takut memberikan pengobatan. Nah, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi mensupport terhadap APD yang dibagikan oleh teman-teman Kristin, sehingga alhamdulillah mulai bulan Mei kemarin semua teman-teman yang ada di puskesmas itu sudah mulai melaksanakan kembali terhadap pengobatan-pengobatan HIV/AIDS maupun terhadap pengobatan TB. Kurang lebih saya tidak mengatakan 1 bulan full, tetapi ada beberapa kekosongan APD pada kami pada bulan Maret, sehingga pada saat ini juga kita membuat infografis kepada teman-teman yang ada di Pusdatina. Kenapa infografis ini juga kita menggambarkan bagaimana peta terhadap kasus-kasus yang zona merah. Memang pada saat bulan April yang termasuk zona merah itu ada 3. Kami di Provinsi Sulawesi Tengah, yang pertama Kota Palu, yang kedua Buol, Kabupaten Buol, yang ketiga adalah Kabupaten Poso. Dan alhamdulillah pada saat ini semuanya sudah menjadi zona hijau. Bahkan pada saat ini kita sudah ada juga menjadi zona merah, zona hijau itu adalah Kabupaten Touna. Next ya, ini sebenarnya kita mengatakan bahwa reproduksi ini juga kita laksanakan, termasuk kemarin kita melaksanakan bagaimana membuat 1 juta pada KB keluarga berencana dan juga terhadap tempat-tempat reproduksi. Oleh Bapak Gubernur ini sudah dilakukan bahwa dengar dengan jelas. Persalinan kalau tidak dilakukan rapid terlebih dahulu. Saya melakukan rapid pemeriksaan pada ibu hamil yang ada di bulan Juni dan Juli yang akan melakukan persalinan. Kemudian juga di reproduksi ini juga akan melakukan pendampingan terhadap ibu hamil, keluarga berencana, dan juga melakukan istilahnya banyak yang ketakutan dengan COVID ini, sehingga itu juga kita bisa jalankan seperti yang pada saat terjadi bencana yang lalu. Sehingga banyak kasus-kasus masyarakat sekarang yang ketakutan dengan coronavirus, apalagi kalau dijemput ketika swabnya positif. Sehingga itu yang kita lakukan di Huntara maupun dilakukan di puskesmas terhadap masyarakat yang ketakutan terhadap coronavirus ini. Memang tugas kami berat sekali. Selain kami mengevaluasi terhadap bencana tahun 2018, sekarang juga kami harus menjalankan apa yang namanya kejadian bencana non alam, yaitu adalah kejadian coronavirus yang ya, ini fluktuasi gizi. Jadi sekarang juga kami seperti ini tetap ada bagian-bagian atau tempat-tempat posyandu yang tetap dilaksanakan. Namun sebagian besar posyandu itu tidak berani pelaksanaannya. Oleh karenanya sekarang kami sudah berupaya untuk memberikan APD lagi kepada masyarakat ataupun kader-kader yang siap untuk melaksanakan posyandu. Tetapi untuk imunisasi pada saat ini kita sudah melaksanakan artinya dari door to door, dari rumah ke rumah, sehingga cakupan imunisasi juga kami memang kita akan kejar pada saat bulan Juni dan seterusnya. Kemudian ini ada promkes. Nah sekarang kami bagaimana pada saat itu juga melatih bagaimana supaya adik-adik yang ada di Huntara itu tidak stres, sehingga dilakukan juga penyuluhan, kemudian dilakukan juga bagaimana sosialisasi terhadap ketika ada bencana tsunami, terhadap gempa dan lain-lain. Jadi
prokes ini tetap melakukan tugas sesuai di kita harapkan. Next. Nah, ini ada tim informasi kesehatan, jadi ini saja contoh pada saat waktu bencana. Nah, sekarang kami tim kesehatan itu pada saat COVID juga kita membuat satu pos tersendiri untuk pos COVID yang ada dipusatkan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan tim COVID ini pada saat sekarang kami bekerja sama dengan masing-masing PSC, baik PSC provinsi maupun PSC yang sudah terbentuk di kabupaten kota. Jadi kenapa kita melaksanakan ini? Maksudnya supaya semua masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu bisa betul-betul mengetahui informasi tentang coronavirus khususnya. Kemudian tetapi tidak lupa juga kami pada saat ini tetap melakukan pendampingan terhadap bencana-bencana alam melalui sumsum yang ada di provinsi, kemudian dilakukan terhadap teman-teman yang ada di kabupaten kota. Next. Ya, saya kira ini tidak usah kita sebut bagaimana strategi yang saya karena semua sama, termasuk yang sudah sebut tadi adalah PSC 119. Next. Rujukan bukil. Nah sekarang tantangan di saat sekarang non alam ini adalah rujukan bukil. Kenapa kita menjadikan ini rujukan bukil? Karena pada saat ini semua rumah sakit menolak kalau tidak dilakukan rapid test. Sehingga pada saat ini kita membuat satu pertemuan untuk melakukan bagaimana semua ibu hamil dilakukan rapid sebelum bersalin. Kenapa? Supaya semua rumah sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini mau menolong ketika ibu hamil itu kalau masuk ke rumah sakit. Kemudian juga tantangan yang kita hadapi ini adalah bagaimana masyarakat itu belum bisa menerima kalau ada keluarganya yang terkena COVID, sehingga sering dikucilkan, kemudian sering tidak dibenarkan mereka tidur di dalam rumahnya, sehingga ini menjadi masalah. Tetapi ini tetap juga kami edukasi kepada masyarakat. Dan yang ketiga itu juga permasalahan pada saat penguburan, Dr. Dita, penguburan untuk masyarakat yang pada saat dia mau meninggal itu rapidnya reaktif, namun karena kita tahu bahwa pemeriksaan PCR untuk swab itu waktunya kami paling cepat itu 2 hari, paling cepat 1 hari, kalau paling lama 3 hari. Karena kenapa? Karena kami kan bertumpuk juga swabnya yang ada, sehingga kami harus mendahulukan. Nah, pada saat meninggal, kadang-kadang keluarga tidak bersedia dilakukan penguburan secara COVID. Namun kami tetap melakukan penguburan dengan COVID, kalaupun swabnya belum datang, tetapi kalau dia punya rapid sudah reaktif, maka kami mewajibkan untuk melakukan penguburan secara COVID. Memang ini juga cukup alot kalau melakukan ini, namun alhamdulillah keluarga bisa mengerti, dan ini semuanya adalah merupakan tantangan juga buat kami yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ataupun di kabupaten kota terhadap kasus-kasus COVID ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Dita, Dr. Bella, dan Pak Madem, Pak Asisten 2 yang sudah bersama kita pada siang hari ini untuk melaksanakan evaluasi terhadap bagaimana pasca bencana yang pada saat 2018 dan bagaimana bencana non alam ini betul-betul yang kita rasakan seluruh dunia barangkali ya. Kalau bencana yang lalu itu hanya bedanya kita yang merasakan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, semua orang membantu kami. Tetapi sekarang semua orang tidak bisa membantu kami, jadi harus kami berdiri di atas kedua kaki kami sendiri. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur bersama Bapak Asisten 2 cukup banyak kontribusi terhadap perusahaan-perusahaan yang bisa membantu kami APD, rapid test, bahkan sampai face shield, sampai istilahnya diberikan juga bantuan reagen PCR kepada kami, karena kalau tidak ada bantuan dari PT IMIT dan lain-lain perusahaan
saya kira kami Dinas Kesehatan Provinsi tidak bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Kedua, terima kasih Dr. Dita, dan terima kasih Dr. Bella dan Pak Madem, moderator. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.